Ya, masih kita akan lanjutkan pembahasan untuk Revit masih di tingkat dasar. Kali ini kita akan membahas mengenai datum di Revit arsitektur. Datum itu sendiri di sini terlihat di tab arsitektur ya. Hanya ada dua tool, yaitu grid dan level. Grid itu sendiri merupakan sumbu yang bisa kita pasang untuk patokan di denah. Biasanya di denah itu grid itu sebagai patokan untuk tempat lokasinya struktur kolom ataupun balok. Langsung saja kita coba, kita klik tool gridnya. Langsung saya coba gariskan dari atas ke bawah. Klik di satu titik, arahkan ke bawah. Nah, dia akan muncul grid pertama. Di sini angkanya 5 karena saya beberapa kali pernah mencoba sebelumnya. Kita ganti dengan angka 1. Grid pertama sudah terbentuk. Saya bisa lanjutkan lagi. Ada dua cara untuk melanjutkan buat bikin grid. Bisa kita klik lagi tombol grid atau kita copy. Kita copy grid yang udah ada. Misal ini grid ini akan saya copy dengan tool copy atau shortcutnya itu CO. Saya klik grid awalan dan saya arahkan dengan jarak yang saya inginkan. Misalnya 5000. Nah, dia akan tercopy dengan jarak 5000 mm atau 5 meter, dan dia secara otomatis sudah terisi dengan nomor 2 karena sebelumnya saya membuat nomor 1. Untuk selanjutnya bisa saya gunakan copy lagi, dan misalnya ini dengan multiple ya. Misal saya ambil patokan grid pertama, klik, saya arahkan grid kedua. Nah, dan ini bisa kita copy seterusnya karena fungsi multiple tadi. Misal saya buat 4 atau 5 grid. Escape kalau sudah selesai. Ini grid-grid yang vertikal sudah terbentuk dengan jarak yang seragam 5 meter. Ini tidak mesti seragam ya. Kadang-kadang juga ada yang lebih kecil atau lebih besar, tergantung nanti situasi di proyek. Selanjutnya akan kita lanjutkan buat grid yang horizontal. Kita kembali grid ini. Saya arahkan dari kanan ke kiri. Kenapa dari kanan ke kiri? Ini sebenarnya bebas saja sih, karena saya mau dia langsung simbol bulatnya langsung berada di sebelah kiri. Nah, ini secara otomatis nomor selanjutnya akan dimasukkan di sini, yaitu nomor 6. Tapi saya menginginkan di sini bukan nomor ya, melainkan alfabetik, yaitu A. Ini langsung saya klik di angkanya. Saya input huruf A. Nah, mungkin A besar. Nah, di sini. Nah, escape. Saya coba copy ya, menggunakan cara yang sebelumnya. Saya klik copy, pastikan sini multiple. Misal saya klik dan saya arahkan, misal di sini kita punya jarak 6000. Berlanjut. Saya ketik 6000 beberapa kali. Nah, itu juga akan terbentuk dengan nomor yang sudah otomatis melanjutkan A, B, C, D. Nah, mengenai grid ini bisa juga kita kontrol ukurannya menggunakan dimensi. Bagaimana caranya? Pertama kita harus tempatkan dimensi dulu untuk setiap garis-garis grid ini. Untuk memberi dimensi, saya bisa masuk ke anode. Dimensi yang biasa kita pakai itu aligned, atau di sini juga ada tombol kecil yang selalu muncul, sama saja fungsinya. Saya klik ini, dan ini saya coba berikan dimensi ke setiap gridnya. Klik setiap garis grid, lalu tempatkan di tempat kosong. Oke, begitu pula dengan yang horizontal. Lalu saya tempatkan. Nah, setelah diberi dimensi ini, aku escape supaya netral lagi. Ini kita bisa kontrol masing-masing ukuran. Misal saya membuat salah satu grid ini. Nah, beberapa angka dimensi akan merubah menjadi biru dan dia lebih kecil. Di sini artinya
angka tersebut bisa kita klik dan langsung kita ganti. Ya, coba ini saya klik, nah, saya bisa langsung mengetik angka yang baru, misalnya 4000, dan dia akan bergeser sesuai dengan ukuran ini 4000. Itu pula dengan grid ini, setiap yang diberi dimensi kita bisa atur jaraknya dari angka dimensi ini. Misalnya ini saya buat 5000, sesuaikan. Oke, mungkin itu saja mengenai grid. Oh ya, satu lagi mengenai dimensi ini, mungkin dari sebaliknya, dari yang berbeda-beda ini bisa kita buat seragam lagi dengan cara mengklik dimensi ini, dan saya klik equal ini. Nah, dia akan membuat jarak yang sama dari grid awal dan grid akhir, dan akan dibagi dengan jarak yang sama, equal. Nah, lalu untuk levelnya kita bisa pindah ke menu arsitektur lagi, dan di denah ini kita tidak bisa mengklik to level karena level itu pembagian secara vertikal. Makanya kita coba masuk ke elevation. Nah, misalnya elevation south, saya klik 2 kali. Nah, di sini sudah disediakan ada level 1 dengan ketinggian 0 dan level 2 dengan ketinggian 4000. Untuk menyesuaikannya, ini kita langsung klik saja, misalnya level 1, saya klik dan saya klik lagi teksnya. Ini bisa kita ubah namanya, misal kita ganti menjadi lantai ya, lantai 1. Bentar. Nah, ini kita yes saja, dan lantai level 2 kita akan ubah menjadi lantai 2 ya, klik yes. Selain namanya, kita juga bisa rubah elevasinya. Di sini ada 4000, misal kalau kita mau 3500 saja, klik saja dan ketik 3500. Bentar. Nah, dia akan menyesuaikan nilai dengan jarak yang sesungguhnya. Untuk membuat level-level selanjutnya, bisa kita seperti grid tadi, bisa kita gunakan 2 cara, klik lagi level ini, atau cukup kita copy saja dari yang sudah ada. Nah, misalnya lantai 2 ini saya copy, misalnya multiple, saya ke atasnya saya buat 3000, dan ke atasnya lagi saya buat 3000. Nah, kita sudah punya 4 lantai ya. Mungkin kalau misalnya masih perlu, saya coba tambahkan lagi 3000 lagi. Nah, mungkin ini di sini saya beri nama dengan atap. Nah, level ini sebagai acuan secara vertikal ya, misalnya lantai bangunan itu terdiri dari beberapa lantai, dan dia juga sebagai acuan untuk dinding. Karena dinding itu berdiri secara vertikal, kita bisa mengarahkan posisi dinding berdasarkan level ini. Misal kita membuat dinding di lantai 3, kita bisa arahkan bagian atasnya ke level berapa, entah itu ke level 4 atau ke level atap. Di sini nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai pembuatan dinding berdasarkan level. Dan datum-datum ini bisa kita atur posisinya dan simbol-simbolnya dengan cara, mungkin simbol ini kita bisa letakkan di bawah. Di sini saya centangnya saya hilangkan dan saya munculkan centang di bawah. Itu pula yang lainnya. Sepertinya memang harus satu persatu. Bagian bawah, oke. Dan di sini setiap saya gerakan salah satu grid, saya panjang atau pendekkan, dia yang lain akan ikut, karena di sini ada fungsi gemboknya ya. Kalau gemboknya saya lepas, dia akan lepas, beda sendiri. Tapi kalau saya mau menyatukannya lagi, saya cukup arahkan lurus dengan yang lain, dan dia akan terkunci lagi, dan begitu seterusnya. Lalu di sini ada perbedaan warna. Kenapa di sini berbeda? Bisa kita cek H
harusnya lantai-lantai yang sudah kita buat akan muncul di floor plan. Nah, tapi di sini hanya ada lantai 1 dan lantai 2. Nah, ini sering menjadi permasalahan bagi pengguna pemula ya. Kadang-kadang bingung untuk melukis lantai 3 di mana, karena di sini tidak ada. Kita bisa memunculkannya di toolbar view. Kita pilih, oh ini plan view. Klik, pilih floor plan. Nah, bisa kelihatan lantai-lantai yang belum muncul di project browser. Ini coba saya pilih semua, apakah bisa dengan klik Ctrl atau Shift. Saya klik OK. Nah, dia sudah muncul semua lantai yang tadinya kita buat. Jadi kita sudah memiliki grid yang lengkap dan lantai yang lengkap yang bisa kita lanjutkan untuk keperluan project. Oke, itu saja sementara tambahan untuk tool dasar Revit. Silahkan dicoba.